Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Wa inna khairal kalami qalamullahi wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena hanya dengan ketakwaan seorang bisa sukses dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, khotib ingin membicarakan sebuah tema yang jarang diangkat dalam khutbah Jumat, yaitu tentang manajemen konflik rumah tangga. Yang mendorong khotib menyampaikan tema ini dalam khutbah Jumat adalah karena tingginya angka perceraian di negara kita ini. Negara mayoritas kaum muslimin seolah-olah Islam tidak punya solusi dalam konflik rumah tangga. Hal lainnya yang membuat khotib ingin menyampaikan tema ini adalah karena banyak kaum muslimin yang tidak paham dengan fikih agama, karena mereka tentang pernikahan. Contoh hal yang paling mendasar yang semestinya diketahui kaum muslimin adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun anikahu wa talaqu wa raj'atu. 3 perkara yang serius dan bercandanya sama dianggap serius. Yang pertama nikah, yang kedua talak, dan yang ketiga rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah permasalahan mendasar dalam fikih pernikahan, namun banyak dilalaikan oleh banyak orang. Sering kita dengar orang-orang yang mencandai anak laki-laki tetangga atau koleganya yang datang ke rumahnya dengan mengatakan, "Ganteng sekali kau nak, saya nikahkan dengan anak saya." Ucapan ini walaupun main-main, ia tetap terhitung serius. Demikian juga dengan candaan suami istri tentang kata cerai, maka hal ini dianggap serius dan jatuh pada sang istri talak 1. Pernikahan adalah ibadah yang panjang, bahkan mungkin terpanjang. Kalau ibadah-ibadah yang singkat saja butuh ilmu, apalagi tentang pernikahan. Sebagai pemuda menyangka sepanjang pernikahan interaksi dengan istrinya ia akan selalu bahagia, tetapi ketika terjadi keributan ia pun kaget dan bingung. Kaum muslimin, Islam telah mengajarkan tuntunannya dalam manajemen konflik dalam rumah tangga. Bagaimana hendaknya sikap seorang suami, sikap seorang istri, bahkan mertua dalam menyikapi perselisihan dalam rumah tangga. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah Fatimah, namun beliau tidak menjumpai Ali di dalam rumah. Beliau bertanya, "Mana putra pamanmu?" Fatimah menjawab, "Terjadi sesuatu antara diriku dengannya." Kemudian dia marah padaku.
dan tidak tidur siang bersamaku. Rasulullah SAW memerintahkan seseorang, carilah di mana Ali. Kemudian orang tersebut datang dan berkata, wahai Rasulullah, Ali sedang di masjid, dia tidur. Rasulullah pun berangkat menuju masjid. Beliau melihat Ali yang sedang berbaring, ridhonya jatuh dari punggungnya sehingga ia tertidur dengan punggung berdebu. Rasulullah SAW mengusapi punggungnya sambil mencandainya, bangunlah hai Abu Turab, bangunlah hai Abu Turab. Dari hadis ini kita bisa memetik banyak pelajaran. Di antaranya, seorang mertua atau orang tua boleh datang ke rumah anak mantunya tanpa seizin keduanya, sebagaimana Rasulullah datang ke rumah putrinya tanpa memberi kabar sebelumnya. Melihat Ali tidak ada di rumah di jam istirahat, Rasulullah mencium ada permasalahan yang terjadi di antara putrinya dengan suaminya. Meskipun mengetahui ada masalah, beliau tidak ingin tahu masalah tersebut dengan detail. Beliau hanya bertanya kepada anaknya, mana anak pamanmu? Bukan bertanya dengan mana suamimu. Beliau hendak menjelaskan bahwa Ali itu bukan hanya memiliki hubungan sebagai suami denganmu, tapi dia juga sebagai kerabat. Artinya, beliau hendak menegaskan dan merekatkan hubungan bahwa Ali punya dua hak kepada dirimu, hak sebagai suami dan hak sebagai kerabat. Lihatlah bagaimana langkah pertama Rasulullah dalam melihat keributan rumah tangga anaknya, lalu gunakan kata-kata yang merekatkan, bukan yang membuat emosi sang anak tambah tinggi. Hal ini hendak diteladani oleh para orang tua. Betapa banyak permasalahan kalau ditanggapi dengan tidak serius, maka ia akan hilang. Kemudian perhatikan juga bagaimana seorang istri terjadi permasalahan rumah tangga. Fatimah radhiyallahu anha berkata, terjadi sesuatu antara diriku dengannya, kemudian dia marah padaku. Ia tidak melaporkan detail kejadian yang konfliknya dengan suaminya kepada sang ayah, bukan aji mumpung, karena ayah datang dijadikan kesempatan untuk melapor bahwa suami tidak seperti ayah yang selalu menyayanginya. Tidak, Fatimah tidak melakukan itu. Ia tidak membiarkan permasalahan rumah tangganya diketahui oleh orang yang ketiga, walaupun itu ayah sendiri. Diam, dia pendam saja permasalahannya karena banyak hal yang kecil. Kalau sudah menjadi besar, akan terus menjadi membesar dan jadi keributan. Fungsi suami istri sebagaimana fungsi pakaian yang menutupi aurat. Allah Ta'ala berfirman, kunna limasun lakum wa antum limasun lahunna. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian para suami, demikian juga kalian pakaian bagi mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hendaknya para istri meneladani Fatimah, jangan sampai permasalahan rumah tangganya keluar, apalagi sampai diceritakan di sosial media, menjadi perhatian banyak orang. Hendaknya para wanita bersabar dan berdoa kepada Allah agar memberinya jalan keluar. Inilah sifat wanita yang bertakwa dan menjaga kehormatan suaminya. Kemudianlah, lihatlah sikap Ali, Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ali tidak memaksakan diri berdebat, menunjukkan bahwa dia benar dan istri yang salah. Tidak dia lebih baik atau mengalah dan keluar dari rumah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa permasalahan rumah tangga juga menimpa orang-orang yang soleh. Ali adalah seorang ahli surga. Demikian juga dengan Fatimah, wanita ahli surga. Artinya, kalau suami kita marah atau istri kita marah, bukan berarti mereka bukan orang yang soleh atau soleha. Hal itu wajar dan biasa. Yang dituntut adalah bagaimana cara kita menyikapi konflik tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata pada istrinya,
sedang marah, maka buatlah aku senang. Demikian juga saat engkau marah, aku akan membuatmu senang. Jika tidak demikian, alangkah cepatnya kita bercerai. Kalau mulai tampak kemarahan, hendaklah salah seorang di antara pasangan mengalah dan diam, sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang besar. Tidak berpikir tentang apa yang ia ucapkan. Ia berucap sembarangan dan ini berbahaya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ia pergi ke tempat yang baik dan tidur untuk menghilangkan permasalahannya. Kalau kita punya masalah, terkadang kita ganti suasana yang menyenangkan hati atau menyenangkan diri. Tapi jangan salah tempat pergi. Kalau pergi ke mall, malah melihat perempuan-perempuan lain, sehingga setan membisikkan macam-macam. Kemudian Rasulullah menghampirinya. Bukan beliau suruh Ali datang kepadanya, tapi yang menemui menantunya, dilihat menantunya yang semestinya tidur di rumah, malah tidur di masjid. Biasanya mertua akan menyuruh mantunya datang, kemudian kebanyakan membela anak mereka. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Ia lihat mantunya berlumuran debu. Beliau bersihkan sambil bercanda dengan mengatakan, bangunlah hai orang-orang yang berlumuran debu, bangunlah hai orang-orang yang berlumuran debu. Dan panggilan ini yang menjadi panggilan yang disukai Ali bin Abi Thalib, karena ingat betapa baiknya mertuanya. Mertuanya tidak membela anaknya, mertuanya yang datang menemuinya, mertuanya yang membangunkannya sambil mencandainya setelah permasalahan pun selesai. Aku hadzal qaula wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wastaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan syakirin wa usni alaihi sana zakirina la umsi sana'an alaihi wa kama asna ala nafsihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, agama kita adalah agama yang istimewa. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita lihat pada agama kita, kita akan jumpai solusi. Namun sayang, sebagian orang lebih suka menjadikan agama ini adalah bahan candaan, bahan lawak, sehingga masyarakat umum pun tidak mengetahui tentang keistimewaan agama mereka. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana agama kita mengajarkan keseimbangan dalam rumah tangga. Yang pertama, hampir semua masalah dalam rumah tangga disebabkan karena kedua pihak, artinya masing-masing pasangannya punya andil menyebabkan terjadinya masalah. Karena itu tidak tepat kalau terjadi keributan semua kesalahan kita limpahkan kepada pasangan kita saja. Seorang istri yang merasa suaminya suka marah, mungkin sang suami merasa kurang dilayani oleh istri. Seorang istri yang merasa suaminya suka marah, mungkin sang suami merasa kurang dilayani oleh istri. Sang istri tidak pandai menyenangkan hati suami dengan hal-hal yang kecil, seperti membuatkan minum di pagi hari atau sejenisnya. Namun kasus lain mungkin suami merasa istri kurang taat padanya. Bisa jadi hal itu disebabkan karena kurang perhatian suami kepada istrinya dan contoh-contoh lainnya. Kedua, ketika marah dengan pasangan, yakinlah
dan hadirkan perasaan bahwa pasangan kita juga punya jasa pada kita. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah jika ia membenci sebuah sikap akhlak istrinya, maka ia akan ridho dengan sikap akhlak yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, hubungan suami istri adalah ladang pahala dan kesempatan meraih surga tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, lihatlah di mana posisi di hati suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Semakin seorang istri berbuat baik kepada suami, maka semakin tinggi surganya. Namun jika ia menyia-nyiakan suaminya, bahkan berlaku kurang ajar kepada suami, maka bisa jadi hal itu menjadikan jalan neraka untuknya. Rasulullah SAW juga berpesan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan dinar yang engkau infakkan pada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah infak yang engkau berikan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Senyum yang pahalanya lebih besar adalah senyum pada pasangan kita. Ucapan yang halus dan sopan yang terbaik adalah ucapan untuk pasangan kita. Jangan sampai kita senyum ke teman sekantor, tapi dengan istri kita biasa-biasa saja. Sopan berucap kepada orang lain, tapi tinggi dan kasar kepada pasangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan keluarga yang tujuan hidupnya adalah akhirat, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surga Allah kelak di akhirat. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi wa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullana biqawlu wa zillahu awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu wa sallallahu wa sallama wa barik wa an'im ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alaihi wa sahbihi ajmain. Aqimus shalah.